Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhir ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwat talabah, adik-adik sekalian, semoga kita selalu senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan untuk sedikit mempelajari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang makna daripada asyam. Makna daripada siam, yaitu puasa. Kemarin sudah kita jelaskan ada 3 rukun. Di situ yang pertama al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan segala sesuatu dari membatalkan puasa. Kemudian rukun yang kedua apa? Berkaitan dengan waktu. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu mulai dari terbitnya fajar atau azan subuh sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyat ta'bud lillah. Kemudian rukun yang ketiga adalah yaitu hendaklah kita meniatkan ibadah puasa kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu di antara 3 itu enggak ada, maka ibadah kita batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian, pada sore hari ini waktu singkat kita akan langsung membahas pelajaran berikutnya sebagaimana tulis dalam kitab Fikih Sunnah ini, tentang min fadailus siyam wa fawaiduh, keutamaan atau diantara keutamaan berpuasa dan hikmah-hikmahnya. Keutamaan itu penting karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu syariat agama ini, apakah itu salat ataupun zakat, apalagi ini puasa, kecuali di dalamnya ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ada keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kitab tidak dikatakan sempurna kecuali ketika dia menyebutkan sebuah syariat, kemudian di dalamnya tidak ditulis tentang keutamaan-keutamaannya. Karena keutamaan itu sangat penting bagi manusia. Karena bagaimana kita bisa bersemangat untuk melakukan sesuatu sementara kita tidak tahu apa hasil yang kita kerjakan. Benar tidak? Misal contoh, ada tawaran kerja. Kamu bekerja di tempat saya. Bekerja di tempat saya, ya. Sehari 24 jam. Sehari 24 jam atau 20 jam. Tetapi tidak dituliskan berapa gajinya. Berapa gajinya? Kira-kira yang kerja semangat tidak? Iya. Lotoy dia, ya. Kerja-kerja takut-takut enggak sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Kemudian yang satu menawarkan pekerjaan, tetapi disebutkan kalau kamu kerja 12 jam kamu dapat gaji 10 juta. Kalau 15 jam kamu dapat gaji 15 juta. Kira-kira semangat tidak? Semangat. Begitu juga kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya manusia itu ingin sesuatu yang nampak di depan matanya, ya, ingin yang sesuatu yang jelas. Ya, makanya keutamaan itu penting karena apa? Untuk memberi motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu tidak akan mungkin kuat salat malam kalau dia tidak mengerti tentang keutamaan salat malam. Seorang tidak akan kuat untuk berpuasa sunnah kalau dia tidak mengerti tentang apa hikmah dan keutamaan orang berpuasa sunnah. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan keutamaan atau faedah hikmah dari puasa, ya, puasa secara umum, baik itu Ramadan maupun puasa tatawwu, puasa sunnah.
Yang pertama ditulis oleh katib penulis kitab ini, beliau menuliskan di antara keutamaan berpuasa adalah as-siyamu min a'zami at-ta'atul lati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan yang keutamaan yang pertama adalah sesungguhnya puasa adalah salah satu ibadah, adalah salah satu ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa adalah di antara satu ibadah yang sangat besar yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semua bentuk ibadah adalah bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Tetapi di antara yang paling besar adalah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu rukun daripada rukun Islam. Benar? Masih hafal rukun Islam? Ada berapa? 5 atau 6? Ya. Rukun Islam ada 5 atau 6? Ya, 5. Puasa rukun yang berapa? Ya. Yang keempat, ya. Harus hafal itu. Kalau beli 5 harus hafal. Jadi puasa adalah rukun Islam. Siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa, maka dia murtad. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwa puasa adalah di antara keutamaan yang sangat besar yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau mengatakan wa yusabul mu'min alaihi sawaban la hududalah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hisab akan memberikan pahala bagi orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan puasa, sawaban la hududalah. Yang mana pahala itu tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa ini tidak ada batasnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, kalau zakat ada jumlahnya. Ada jumlahnya. Kita hafal ayatnya kan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mengeluarkan berimpak di jalan Allah itu seperti habbah, itu habbah, ya, sebuah biji, kemudian dilipatkan menjadi 70.000 kali lipat pahalanya setiap orang berimpak di jalan Allah. Meskipun akhirnya tergantung niatnya, besar dan kecilnya pahala tergantung besarnya ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa tidak ada batasnya, karena puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Allah azza wa jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan ini adalah hadis apa? Qudsi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman berarti ini menunjukkan hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan ibadah manusia anak Adam adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan memberi ganjaran atau pahalanya bagi hamba tersebut. Jadi enggak disebutkan oleh Allah apa saja pahalanya. Ya, jadi itu keutamaannya langsung dibalas oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama disebutkan oleh penulis kitab ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa, yang mana pahalanya tidak disebutkan atau tidak ada batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bihi tughfaruz dzunub al-muqaddamah. Ya, keutamaan yang kedua apa? Wa bihi tughfaruz dzunub al-muqaddamah. Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut akan mengampuni semua dosa-dosa al-muqaddamah, al-mutaqaddamah, yaitu dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kalau kita mempunyai dosa, ya pasti kita punya dosa, ya. Ya, kita mempunyai dosa, karena setiap manusia adalah tidak luput daripada kesalahan. Kalau kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah dahulu. Dosa apa yang diampunkan oleh Allah? Dosa kecil, ya. Apa dosa kecil, ya? Kalau dosa besar dia butuh bertaubat kepada
Allah. Yang ada melakukan dosa besar maka tidak cukup dengan demikian. Harus dengan taubatan nasuha. Yang bisa diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil kita ya. Yang matanya nggak bisa dijaga, jalalatan ya. Apalagi ya. Kemudian suka ngomongin orang ya. Maka insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa besar maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabihi tughfaru dzunub al-muqaddamah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Terlebih lagi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini kita berharap semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua fasilitas telah diberikan oleh Allah, mulai dari waktunya, tempatnya, makannya, kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita tidak bisa maksimal dengan Ramadan ini, maka khawatir diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima ampurujulin, ya, dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha qabla an yufarolah." Sungguh celaka seorang manusia, kata Rasulullah. Sungguh celaka seorang manusia. Dakhala alaihi Ramadan, yang mana bulan Ramadan telah ia dapatkan. Masuk kepada dia bulan Ramadan. Suman salakha, kemudian bulan Ramadan itu berlalu. Ya, artinya sudah selesai. Qabla an yughfarolah, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh Rasulullah, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka kita berdoa pada Allah yang mana semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita maksimalkan beribadah. Kita memohon semoga dosa-dosa kita yang telah berlalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat. Kemudian fadilah atau keutamaan yang berikutnya beliau menyebutkan wabihi yubaidu baina wajhihi wa bainan nar. Ya. Yang dengan puasa tersebut kata beliau Allah Subhanahu wa taala yubaid, menjauhkan baina wajhahu, antara wajahnya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya di sini adalah badannya ya, semuanya. Enggak mungkin wajahnya jauh, badannya dekat dengan neraka. Ada begitu? Ya. Wajah secara bahasa adalah muka. Yang maksudnya adalah semua badannya, anggota tubuhnya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yauma wajhu anin nar sab'ina kharifan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallahu bidzalika, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajhahu anin nar, wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, yaitu sejauh 70 musim. Kharifan itu 70 musim ya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Fathul Bari disebutkan kharifan musim di sini adalah 70 tahun perjalanan. Artinya kita berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sebut ini yauman la yasumu abdun yauman, tidaklah seorang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Walhamdulillah. Ini diantara keutamaan kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, ya, baik itu Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Maka bergembira kita pada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk selalu berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hari kita berpuasa maka Allah akan jauhkan antara kita dengan neraka 70 tahun perjalanan atau sab'ina kharifan. Kemudian wa bihi yastahiqqul 'abdu dukhulul jinan min babin khasin u'idda lis-sha'imin. Ya, keutamaan yang kita tunggu-tunggu berikutnya adalah dengan berpuasa yastahiqul abdu, maka seorang hamba berhak duhulul jinan,
Duhul jinan, apa jinan? Jinan itu jamak dari jannah, surga, ya. Dengan berpuasa maka seorang hamba, kata Allah, berhak masuk ke dalam surga min babin khas, dari bab atau pintu khusus. Uidda lis-shaimin, yang mana hanya Allah berikan, siapkan bagi orang-orang yang ahli berpuasa. Apa namanya pintunya? Rayyan, ya. Bukan Rayhan. Rayyan, ya. Rayyan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban. Apa? Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu banyak pintu-pintu. Atau ada sebuah pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Dinamakan pintu tersebut dengan nama Rayyan, ya. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang mana yang masuk ke dalam itu, yaitu pintu Rayyan tersebut, yaitu orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang mana tidak boleh masuk ke dalamnya selain daripada orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina shaimun. Nanti yaumul qiyamah, pintu surga yang nama Rayyan ini akan berbicara, akan mencari orang-orang yang berpuasa. Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumun, maka orang-orang yang sering berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, maka berdiri. Berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughlaqa. Ketika mereka sudah masuk, siapa mereka tadi? Orang-orang yang berpuasa, maka pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak masuk ke dalamnya seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Nah, itu keutamaan yang berikutnya apa? Orang yang ahli puasa, maka Allah sediakan tempat khas, tempat khusus, pintu khusus untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam surga dengan pintu Rayyan. Kemudian adik-adik sekalian, disebutkan lagi keutamaannya, wa bihi yufrahul abdu inda liqa'i rabbih. Wa bihi yafrahul abdu inda liqa'i rabbih. Dengan puasa tersebut pula seorang hamba akan faraha, bersenang atau bergembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah, karena dia membawa pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, walis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yafrahuma, yang mana kedua tersebut bisa membahagiakannya. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Yang di dunia apa? Idza aftara fariha bi fatrihi. Ketika dia berpuasa, berbuka, maka dia senang dengan bukaan tersebut. Ada nggak orang nggak senang berbuka? Ya. Di antara salah satu syariat Islam, syariat sunnah puasa adalah mensegerakan untuk berbuka. Berbuka itu sunnahnya dipercepat. Ya, ketika azan maka langsung berbuka, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, nggak boleh ditunda-tunda. Walaupun dia belum lapar, walaupun dia belum haus, maka ketika azan maka sunnah bagi dia untuk menyegerakan berbuka. Ya, kemarin sudah dibahas apa saja yang disunahkan. Yang pertama, apa kemarin dijelaskan? Berbuka yang pertama apa yang disunahkan? Kurma, ya. Kurma basah, ya. Kemarin kita sudah jelaskan. Ya. Ya, dan ada urutannya. Yang semuanya intinya adalah untuk membatalkan puasa. Dan itu hukumnya sunnah, ya, dipercepat. Ya, berbeda kalau untuk sahur. Maka kalau sahur maka
akhirkan, ya. Kira-kira 50 ayat bacaan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai sahur jam 1. Itu bukan sahur namanya. Ada sahur jam 1? Ya. Kalau sahur jam 1 itu bukan sahur namanya, itu makan malam, ya. Sahur itu ketika sudah mendekati azan, ya, sekitar ya setengah jam, seperempat jam sebelum azan, ya. Ya, tetapi kalau sudah azan, nah, maka berhenti kita untuk makan, ya. Kemudian kebahagiaan berikutnya apa? Inda liqa'i rabbih. Itu orang yang berpuasa akan bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa jazanya atau sawabnya, pahalanya Allah langsung yang akan memberikan kepada para hamba-hambanya. Sampai jam berapa? Sudah. Sampai beduk. Ada doa. Ada sampai sana. Ya, kalau kita cukup batas ini, waktu berbuka sudah sedekat. Kita lanjut di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.